dengan jenis-jenis tindak pidana. Ada tindak pidana yang dijeniskan sebagai tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, rechtsdelicten dan wetdelicten. Kemudian ada delik formil dan delik material, ada delik komisi dan delik omisi, ada delik kesengajaan dan delik culpa atau kealfaan, ada delik tunggal dan delik gabungan, ada delik aduan dan delik bukan aduan, ada delik biasa dan delik yang dikualifisir, ada delik komuna dan delik propia. Terkait dengan perbedaan antara kejahatan dan pelanggaran, kalau kita melihat ke dalam KUHP, KUHP itu kan dibagi jadi 3 buku. Buku pertama itu merupakan ketentuan umum, buku kedua itu merupakan buku kedua berisi kejahatan, buku ketiga itu berisi pelanggaran. Jadi kalau kita lihat sistematika KUHP, tindak pidana dibagi menjadi 2. Di buku 2 itu mengatur tentang kejahatan saja, di buku ketiga itu mengatur tentang pelanggaran. Nah, dalam perkembangan selanjutnya, dalam rancangan KUHP tidak ada lagi pemisahan antara kejahatan dan pelanggaran. Sesimpel dia menyebutnya sebagai tindak pidana. Jadi tidak ada lagi kejahatan dan pelanggaran. Selanjutnya terkait dengan, ini sudah kita bahas minggu kemarin, delik formil dan delik material. Delik formil adalah delik yang menitikberatkan pada tindakan. Artinya, di dalam unsur-unsur pasal itu yang diatur adalah perbuatannya secara formil. Contohnya, barang siapa mengambil. Mengambil adalah perbuatan aktif, mengambil barang orang lain. Sedangkan delik material adalah delik yang mengatur unsurnya adalah akibat. Contohnya adalah pasal pembunuhan. Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain. Merampas nyawa lain yang adalah akibatnya. Hilangnya nyawa orang lain itu adalah akibat yang diatur dalam pasal 338. Caranya, perbuatan aktifnya, perbuatan formilnya terserah. Mau dengan cara ditusuk, dengan cara diracun, dengan cara dibekap, dengan cara dimasukkan ke dalam air dan segala macam. Terserah caranya, yang penting akibat dari perbuatan tersebut adalah hilangnya nyawa orang lain. Jadi delik formil itu perbuatan aktifnya yang diatur, sedangkan delik material ini akibatnya yang diatur. Selanjutnya delik komisi dan delik omisi. Delik komisi itu melakukan perbuatan secara aktif. Delik omisi adalah meninggalkan kewajiban yang diharuskan oleh undang-undang. Jadi dia nggak melakukan apa-apa, tapi dia kena sanksi pidana karena yang dia tinggalkan adalah kewajibannya. Sedangkan delik komisi melakukan perbuatan tersebut secara aktif. Membunuh itu melakukan perbuatan secara aktif. Mencuri adalah melakukan perbuatan secara aktif. Menghina orang misalnya melakukan perbuatan secara aktif, tapi tidak datang ke persidangan kalau dia dipanggil menjadi saksi, itu juga adalah tindak pidana. Meskipun dia nggak melakukan suatu perbuatan tertentu, tapi dia tidak menjalankan kewajiban yang diwajibkan oleh undang-undang, yang mana pelanggaran tersebut bisa dikenakan sanksi pidana. Itu disebut dengan delik omisi. Selanjutnya adalah delik kesengajaan dan delik kealfaan. Delik kesengajaan itu dilakukan dengan unsur subjektifnya adalah dengan sengaja, berarti mengkehendaki akibat yang terjadi dan melakukan perbuatan itu dengan sadar dan menghendaki perbuatan itu terjadi. Selanjutnya adalah delik kealfaan, yaitu bentuk ketidaksengajaan. Jadi karena kelalaiannya menimbulkan suatu tindak pidana. Selanjutnya ada delik tunggal dan delik gabungan. Delik tunggal itu ada delik yang dilakukan sekali dianggap sebagai tindak pidana, sedangkan delik gabungan adalah dia harus melakukan beberapa perbuatan-perbuatan dulu secara konsekutif dan berulang-ulang baru bisa dikatakan melakukan tindak pidana. Salah satu contohnya adalah mucikari. Mucikari itu harus dilakukan kalau dia menjadi pencaharian atau kebiasaannya menurut pasal 296. Oke, ini terakhir yang kemarin kita bahas di perkuliahan sebelumnya. Hari ini kita mau membahas delik aduan dan biasa dulu, sebelum kita masuk ke tempus delicti dan locus delicti. Delik biasa yaitu melakukan proses hukum terhadap perkara-perkara tersebut tidak dibutuhkan pengaduan. Pada prinsipnya, kebanyakan ketentuan yang ada di undang-undang pidana, kita bahas KUHP aja ya, peraturan-peraturan yang ada dalam KUHP, itu tidak perlu pengaduan dari seseorang. Misalnya, sesimpel polisi tahu ada pembunuhan, dia bisa langsung memproses dan mencari siapa pelakunya. Kalau misalnya polisi terima laporan, bedakan antara pengaduan dengan laporan.
Kalau pengaduan itu harus dilakukan oleh orang-orang tertentu yang dinyatakan secara eksplisit oleh undang-undang. Kalau laporan bisa diperoleh oleh dari masyarakat atau polisi mengetahui sendiri kejadian tersebut. Terkait dengan delik-delik yang ada dalam KUHP, kebanyakan dia tidak bersifat aduan atau dia delik biasa. Pembunuhan, pencurian, itu adalah delik biasa. Yang mana polisi atau aparat penegak hukum atau penyidik pada prinsipnya bisa melakukan proses hukum tanpa perlu ada pengaduan dari pihak-pihak tertentu. Berbeda dengan beberapa delik yang disebut dengan delik aduan, yang mana delik tersebut tidak bisa diproses kalau tidak ada aduan dari pihak yang dinyatakan secara eksplisit dalam undang-undang. Contohnya delik penghinaan. Delik penghinaan, kita lihat pasal 310 misalnya ya. Pasal 310. Coba tolong dibacain siapa ya? Bagastra. Iya, Bu. Tolong 310-nya dibacain. Pasal berapa, Bu? 310. 310 KUHP. Sebentar, Bu. Barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa baik secara tertulis maupun untuk dituliskan tentang seorang. Bagas, pasal 310 KUHP. KUHP, Bu ya? Iya, kamu bisa lihat screen share yang saya share di sini nggak? Belum ada, Bu. Cuman delik aduan dan biasa baru. Nggak kelihatan, Bu, share screen kelihatan, Bu. yang ininya apa namanya Pasalnya, KUHP. Bener, Mem. Nggak kelihatan, Mem. Oke, sebentar. Berarti saya itu share screen-nya yang PPT doang ya, bukan screen ya. Bentar. Bukan Saya ada, Bu, yang 310, Bu. Nah. Udah kelihatan belum? Sudah, Bu. Ya, tolong Bagas. Ya, Mem. Yang pasal 310, 1, barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya tentang terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Yang kedua, jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Ketiga, tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis. Jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri. Membela diri ya, bukan membelah diri, bukan embrio. Membela diri. Oke, jadi kalau kita lihat pasal 310, pada prinsipnya ini mengatur tentang penghinaan atau pencemaran nama baik. Kalau di sini kan dijelaskan barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang. Kehormatan dan nama baik itu yang bisa merasakan dia itu direndahkan, itu hanyalah orang yang bersangkutan. Tidak bisa misalnya saya merasa karena saya sayang sama Bagas, terus Bagas dihina orang lain, saya melaporkan ke polisi, nggak bisa. Harus Bagas sendiri yang merasa terhina, Bagas sendiri yang mengadukan. Kalau kita lihat pengaturannya itu ada di pasal 319. 319 coba dilanjutkan Bagas. Penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu, kecuali berdasarkan pasal 316. Ya, pasal 319 ini menegaskan bahwa pasal-pasal yang ada di bab tentang penghinaan ini
di bab tentang penghinaan ini adalah delik aduan yang mana hanya bisa dilanjutkan proses hukumnya kalau ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Jadi orang yang dihina itu yang harus mengadukan untuk bisa diproses dalam hukum pidana. Jadi pada prinsipnya delik aduan itu adalah delik yang hanya bisa diproses dalam hukum pidana kalau ada pengaduan dari korban secara langsung ataupun pihak yang secara tegas dinyatakan di dalam undang-undang. Contoh lain dari delik aduan itu adalah delik pencurian dalam keluarga. Kalau misalnya Hanifah mencuri uang orang tuanya, pernah nggak? Pernah. Oh pernah, jujur dia. Masih kecil kan. Waktu kecil, oke. Pada prinsipnya orang tua kalau misalnya dia tidak melaporkan pencurian dalam keluarga, itu nggak bisa diproses. Berbeda dengan misalnya Hanifah mencuri handphone orang lain, mencuri handphone atau uang orang lain. Tanpa perlu ada pengaduan dari korban, itu bisa diproses oleh polisi. Tetapi pencurian dalam keluarga, mencuri uang orang tua atau mengambil barang orang tua, kalau tidak dilaporkan oleh keluarganya, maka tidak bisa diproses dalam hukum pidana. Bentuk lainnya adalah delik perzinahan. Perzinahan itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh seseorang yang bukan dengan pasangan resminya, yang mana salah satu pihak itu terlibat dalam pernikahan. Yang harus mengadukan adalah pasangan resmi dari orang yang melakukan perzinahan. Jadi delik aduan itu adalah delik yang hanya bisa diproses kalau ada pengaduan dari pihak yang secara eksplisit disebutkan oleh undang-undang yang biasanya adalah korban langsung dari tindak pidana tersebut. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, Fikri. Maksud keluarganya cuma keluarga inti aja berarti ya? Ya, keluarga inti saja. Nah, ada pengaturannya di dalam undang-undang. Kita nggak masuk ke situ, tetapi kalau mau dilihat nanti ada pasal yang membahas tentang itu. Siapa saja yang disebut dengan keluarga inti di situ. Jadi nggak bisa keluarga ketemu gede gitu, nggak pacar, itu nggak termasuk keluarga dalam pengertian pencurian dalam keluarga ya, Fikri ya. Oke, selanjutnya adalah delik sederhana dan delik terkualifikasi atau delik yang dikualifisir. Delik sederhana itu adalah delik yang memang merupakan unsur-unsurnya menjelaskan perbuatan-perbuatan secara umum. Contohnya pasal 338. Pasal 338 ini kan bicara tentang pembunuhan. Yang mana unsurnya itu adalah barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain. Kemudian ada pengkualifisir atau penambahan unsur yang dari delik sederhana pembunuhan biasa dengan misalnya pembunuhan berencana. Dalam pembunuhan berencana pasal 340 dinyatakan barang siapa dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Tambahan unsur dengan sengaja di situ membuat dia menjadi delik yang terkualifisir. Sehingga dia merupakan delik yang lebih khusus dibandingkan dengan 338 yang merupakan pembunuhan biasa. Atau kalau misalnya kita mau lihat pasal-pasal tentang pembunuhan. (338) itu kan barang siapa dengan sengaja merampasnya orang lain diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ini delik pembunuhan biasa. Delik yang dikualifisir tadi contohnya pembunuhan berencana. Ada tambahan unsur dengan rencana. Atau misalnya pasal 341. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian, tidak lama setelah dia melahirkan, dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena membunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun. Di sini yang dikualifisir adalah subjek pelakunya adalah ibu, korbannya adalah anak yang baru dilahirkan, unsurnya adalah karena sengaja dan karena rasa takut, maka dia adalah pengkualifisiran atau pengkhususan dari delik 338 tentang pembunuhan. Jadi pada prinsipnya, delik yang dikualifisir adalah delik-delik yang memiliki unsur-unsur tambahan dari delik biasa. Misalnya juga pencurian. Pencurian biasa itu pasal 362. Ada juga pencurian dengan pemberatan. Misalnya pencurian yang dilakukan di malam hari, di rumah tertutup,
Itu merupakan pemberatan dari pencurian. Jadi ada unsur-unsur tambahan yang membuat dia menjadi delik yang dikualifisir. Selanjutnya Izin adalah bertanya, Bu. bangun ya, Ya, Bu. Yang tentang Ya, Bu, yang tentang tadi kalau misalnya seorang ibu yang sudah melahirkan karena rasa takut dia membunuh anaknya, itu bisa dipidana, Bu. Jadi kalau misalnya seseorang ibu yang membuang anaknya gitu, apakah masuk dalam pasal konsep pemidanaan itu, Bu? Atau gimana, Bu? Ya, bisa. Kalau memang dia memenuhi unsur pasal 341. Kan unsurnya haruslah dilakukan kalau misalnya ya beda antara 341 342. 341 ini dilakukan at the moment dia melahirkan, kemudian dia membuang anak itu karena rasa takutnya. Kalau 342 dia sudah merencanakan terlebih dahulu. Jadi di dalam kandungan dia sudah merencanakan akan membuang anaknya. Itu sanksinya lebih berat. Kalau aborsi, Aborsi itu dia, Mem. kayak berarti yang si ibunya ditangkap gitu, diadili gitu. Kalau gimana? misalnya kan itu berniat, emang dia misalnya dia tuh si ibunya emang berniat sebelum dia lahir dia pokoknya dia aborsi gitu. Itu juga kena 341. Enggak, ada 346. Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Kalau menggugurkan berarti anaknya masih dalam kandungan. Kalau 341 anaknya sudah dilahirkan. Kalau 342 di dalam kandungan sudah merencanakan anaknya akan dibuang ketika anaknya dilahirkan. Jadi kalau Anda nanti Anda belajar tentang ini di dalam mata kuliah delik-delik dalam hukum pidana. Ini akan membahas secara lebih eksplisit bentuk-bentuk perbuatan-perbuatan yang ada pengaturannya dalam KUHP. Jadi pada prinsipnya sebenarnya aborsi itu sudah ada pengaturannya dalam KUHP kita. Jadi menggugurkan kandungan itu adalah tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Membuang anak setelah dilahirkan juga adalah tindak pidana dalam hukum pidana di Indonesia. Jadi pada prinsipnya itu adalah perbuatan-perbuatan pidana yang sudah dari zaman dahulu kala, dari zaman kita merdeka itu sudah menjadi tindak pidana. Berarti yang dukun beranak yang membantu proses menggugur aborsi itu bisa kena pidana ya, Bu ya? Kan ada di pasal berapa sih itu? Pasal 348. Bisa. Bahkan misalnya pacarnya, misalnya Fikri punya pacar, terus pacarnya hamil, Fikri menyuruh menggugurkan pun bisa kena sanksi pidana. Membantu pacar menggugurkan kena sanksi pidana, bisa. Bisa ya, Mem? Bisa, makanya jangan dihamilin orang, dikawinin dulu. Jadi kalau misalkan dia bertanggung jawab gimana, Mem? Ya kalau bertanggung jawab sih jangan ada masalah. Udah punya uang mau bertanggung jawab? Oh. Belum, Mem. Belum kan? Gimana Hanifah? Jadi walaupun misalnya pacar yang menyuruhnya gitu, berarti dia si pacar yang cowok nih bisa kena pasal juga kan, Mem, gitu? Mengencourage bisa termasuk, bisa membantu, bisa dalam konteks pembantuan, bisa juga dengan misalnya nih, kita lihat pasal 347. Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Ini bisa pacar, bisa orang tua, bisa siapa aja. Kalau pasal 348 ini barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya. Jadi dengan persetujuan atau tanpa persetujuan seorang wanita menggugurkan kandungannya itu adalah tindak pidana. Gitu. Jadi pada prinsipnya pengaturan tentang itu sudah ada dari zamannya KUHP kita yang lama pun sudah ada gitu. Jadi saya juga heran kenapa kemudian dalam undang-undang PKS itu menjadi perdebatan lagi, padahal itu sudah sangat jelas dari zaman dahulu kala ya aborsi itu nggak boleh gitu. Baik, kemudian ada delik komuna dan delik propia. Tadi Bangun pertanyaannya sudah ya Bangun ya. Delik komuna dan delik propia, tindak pidana Sudah, Mem, sudah.
Oke, delik komuna itu tindak pidana yang dapat dilakukan oleh semua orang, contohnya pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Sedangkan delik propria, tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang dengan kualitas-kualitas tertentu. Tadi contohnya seorang ibu, pegawai negeri, nahkoda, pada kejahatan pelayaran. Jadi dia adalah delik-delik yang ada kapasitas tertentu dari subjeknya yang tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Ciri-cirinya biasanya kalau delik komuna itu barang siapa? Setiap orang, nah itu pasti delik komuna. Tapi kalau delik propria tadi misalnya seorang ibu, seorang pejabat, seorang nahkoda, nah, jadi adresat dari subjek itu adalah orang-orang dengan kualitas tertentu. Baik, sekarang kita masuk kepada locus dan tempus delicti. Tempat dan waktu tindak pidana itu dilakukan. Pada prinsipnya, undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang locus dan tempus delicti. Penentuan tempat dan waktu terjadinya tindak pidana itu penting. Kenapa? Pertama, untuk menentukan berlakunya peraturan hukum pidana terkait dengan asas legalitas misalnya. Bahwa asas legalitas itu kan menyatakan bahwa tidak bisa dipidana kalau tidak ada aturan yang mengaturnya. Jadi kalau misalnya tindak pidana itu dilakukan hari ini, sedangkan undang-undangnya baru disahkan besok, maka tindak pidana yang dilakukan hari ini itu tidak bisa dikenakan terhadap seseorang yang terhadap aturan yang baru besok dilakukan. Contohnya gini, misalnya Fikri meracun si A. Dalam hal ini tujuannya untuk membunuh. Tapi si A ini nggak mati-mati. Matinya setelah 3 bulan lagi. Pertanyaannya, kapan pembunuhan itu terjadi? Apakah pada saat Fikri memberikan racun, ataukah pada saat orang itu mati 3 bulan setelah itu? Nah itu, terkait dengan tempus delicti itu menjadi penting. Waktu ya, tempus itu waktu. Kalau locus location, tempat. Jadi tempus itu terkait dengan time, tempat, waktu. Kalau locus itu terkait dengan tempat. Terkait juga dengan kemampuan bertanggung jawab, terkait dengan daluarsa. Membuat surat dakwaan yang jelas. Ketika Anda menjadi jaksa, Anda juga perlu jelas mendeterminasi kejadiannya tanggal sekian, tindak pidana itu dilakukan tanggal sekian, lokasinya sekian. Jadi terkait dengan tempus dan locus delicti ini menjadi penting terkait dengan hal-hal ini. Kemudian juga menentukan kompetisi pengadilan yang mengadilinya. Karena kalau kita lihat ke dalam kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan, wilayah kompetensi dari jurisdiksi dari pengadilan itu adalah tindak pidana di mana jurisdiksi pengadilan itu dilakukan. Kalau misalnya pembunuhannya terjadi di kampus Limau Manis, maka itu adalah jurisdiksinya Pengadilan Negeri Padang. Jadi tempat di mana tindak pidana itu dilakukan juga menjadi penting untuk mendeterminasi pengadilan mana atau kejaksaan mana atau polisi mana yang memiliki jurisdiksi untuk melakukan proses hukum terhadap tindak pidana tersebut. Nah, jadi penting untuk mendeterminasi kapan tindak pidana itu dilakukan dan di mana tindak pidana itu dilakukan atau tempus dan locus delicti dari tindak pidana tersebut. Nah, kalau kita lihat ke dalam rancangan KUHP, ini dijelaskan bahwa tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi kalau dideterminasikan definisinya dalam RKUHP itu sudah ada. Kalau dalam KUHP kita yang sekarang nggak ada. Jadi kalau pertanyaannya hukum positif saat ini, nggak ada penjelasan tentang tempus dan locus delicti itu nggak ada. Kita bisa melihat definisinya itu ada di dalam rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang belum disahkan, menjelaskan bahwa locus delicti adalah tempat pembuat melakukan perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Atau tempat terjadinya akibat yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan, atau tempat yang menurut perkiraan pembuat akan terjadi akibat tersebut. Nanti akan kita bahas. Jadi pertama tempat perbuatan itu dilakukan atau tempat terjadinya akibat. Kayak tadi pembunuhan misalnya. Fikri kan meracunnya misalnya di Padang. Ternyata dia kan sakit karena keracunan, terus dia dibawanya ke Bukit Tinggi.
dia matinya di Bukit Tinggi. Jadi tempat melakukan perbuatan dengan tempat dia mati atau timbulnya akibat itu berbeda. Itu yang mendeterminasi kemudian, jadi di mana dong tempus delictinya, locus delictinya mana, Padang atau Bukit Tinggi. Itu yang mendeterminasi tempat dilakukannya tindak pidana. Nah, selanjutnya adalah tempus delicti. Tempus delicti ini adalah waktu kapan dilakukannya tindak pidana tersebut. Dibedakan antara waktu perbuatan itu dilakukan, waktu ketika perbuatan itu selesai dilakukan, dan waktu akibat dari perbuatan itu terjadi. Kalau kita lihat beberapa ahli, misalnya Van Hemel, Simon, Hazawinkel, Suringa, Mulyatno menjelaskan, waktu ini atau tempus delicti ini sangat penting untuk mendeterminasi kapan keperluan daluarsa. Daluarsa itu kan ada aturan kalau untuk beberapa tindak pidana berat hanya bisa didakwa kalau hanya bisa diproses sebelum 12 tahun. Pembunuhan misalnya. Pembunuhan kalau dilakukannya itu sudah lewat dari 12 tahun, dia sudah daluarsa, tidak bisa lagi diproses dalam hukum pidana. Jadi kalau misalnya Fikri tadi membunuhnya hari ini, tanggal 22 Februari. Ternyata matinya 5 tahun kemudian. Nah, kapan tempus delictinya? Nah, kita bisa mendeterminasi dari perbuatan itu dilakukan kapan, atau perbuatan itu selesainya kapan, atau akibat dari perbuatan terjadinya kapan. Kalau untuk pembunuhan, karena yang diatur adalah hilangnya nyawa orang lain, maka pembunuhan itu baru muncul kalau akibatnya ada. Jadi kalau pembunuhan itu terjadi kalau nyawanya sudah hilang. Berarti 5 tahun kemudian baru dianggap sebagai tempus delicti. Selanjutnya, penting untuk mendeterminasi daluarsa tadi. Kalau misalnya pembunuhan itu baru bisa diproses setelah 12 tahun, maka nggak bisa. 12 tahunnya dari munculnya akibat, misalnya dari 5 tahun dari sekarang kemudian ditambah 12 tahun. Masa itulah kemudian Fikri bisa didakwa dengan pembunuhan. Izin bertanya, Bu. Ya, Fikri. Ya, misalkan saya membunuh, Bu. Terus tadi masa daluarsanya 12 tahun. Terus tapi setelah saya membunuh, saya membuat membuat bukti palsu yang itu mengakibatkan saya menyerahkan tanggung jawab kepada orang lain gitu. Jadi akhirnya yang dihukum orang lain, tapi tanpa ketahuan sama pengadilan gitu, Bu, misalnya. Akhirnya si orang ini diproses. Saya udah bayar orang ini nih. Orangnya itu diproses. Namun setelah 12 tahun, setelah masa daluarsanya selesai, keluarga korban bisa mengumpulkan bukti kalau ternyata yang sebenarnya bersalah itu saya, itu kira-kira masih bisa diproses nggak, Bu? Menurut daluarsa udah nggak bisa, karena pembunuhan itu batas waktunya prosesnya ada 12 tahun. Jadi pada prinsipnya kasus pembunuhan itu hanya bisa diproses selama jangka waktu 12 tahun itu. Terkait dengan keabsahan alat bukti itu menjadi sangat penting. Kenapa waktu itu hanya 12 tahun? Jadi meskipun ditemukan bukti-bukti baru bahwa ternyata ada pelaku yang bersalah terkait dengan pembunuhan tersebut, nggak bisa lagi diproses karena memang sudah 12 tahun berlalu gitu. Untuk pembunuhannya ya, untuk pembunuhannya. Izin Kalau bertanya. untuk yang tadi, Bu, yang pemalsuan bukti dan lain-lain itu apa bisa dikenakan pidana juga sayanya, Bu? Ya, penipuan atau pemalsuan itu bisa juga diproses bahkan waktunya lebih singkat, 7 tahun. Jadi kalau misalnya waktunya masih memungkinkan untuk diproses, bisa. Tapi kalau misalnya penipuannya itu terjadinya di bawah jangka waktu daluarsa, maka nggak bisa diproses juga. Yang bisa dilakukan oleh negara adalah merilis orang yang salah dihukum tadi. Kalau misalnya jangka waktu pemidanaannya adalah 12 tahun karena 15 tahun karena pembunuhan misalnya, ternyata setelah itu sebelum 15 tahun itu diketahui fakta bahwa dia bukan pelaku yang sebenarnya, maka dia bisa dibebaskan. Bahkan bisa diberikan ganti kerugian oleh negara. Oh, tapi si pelakunya ini udah nggak bisa dihukum lagi? Pelakunya untuk pembunuhannya karena sudah jangka waktunya sudah habis, sudah tidak bisa.
Berarti yang kan tadi pembunuhannya udah nggak bisa, tapi buat yang penipuannya itu apakah dihitung setelah buktinya terkumpul atau dihitungnya mulai dari tindakan itu dilakukan, Bu? Penipuan itu kan adalah delik formil. Delik formil berarti dihitungnya kejadiannya pada saat perbuatan itu dilakukan. Berarti terjadi pada saat dia memasukkan bukti-bukti di depan pengadilan bahwa dia adalah orang yang melakukan tindak pidana itu. Oh ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, Kami Fikri. izin bertanya, Mem. Ya, Riyad. Kalau misalkan ada terjadi sebuah kasus pembunuhan, misalkan saya membunuh di tanggal ini 22 Februari 2021, terus saya menghilangkan barang bukti selama mungkin ada 2 tahun untuk menghilangkan barang bukti tersebut. Kemudian barang bukti itu ditemukan, apakah tenggang waktu 12 tahun lagi itu dimulai di tahun 2023 atau di 2021 ini, Mem? Terima kasih, Mem. Oke. Kalau kita lihat di sini kan dibedakan antara kapan tempus delicti ya. Maka kita belajar tentang tempus delicti. Pada prinsipnya tempus delicti itu bisa dideterminasi pertama, kapan perbuatan itu dilakukan. Kedua, kapan perbuatan itu selesai dilakukan. Ketiga, akibat dari perbuatan itu munculnya kapan. Dalam hal perbuatan yang dicontohkan oleh Riyad, ini perbuatannya perbuatan material, deliknya delik material atau delik formil. Karena itu akan mendeterminasi waktu tempus deliktinya. Kalau yang diatur adalah akibat, maka tempus delikti adalah ketika akibat itu selesai. Itu tempusnya. Tetapi kalau perbuatannya adalah delik formil, maka tempusnya adalah ketika perbuatan itu dilakukan. Perbuatan itu selesai ini maksudnya contohnya gini. Ketika misalnya seseorang melakukan penyekapan dalam waktu seminggu, maka dianggap sebagai terjadi penyekapan itu ada dalam proses 1 minggu tersebut. Jadi tempus itu bisa dideterminasi dari kapan perbuatan itu dilakukan, kapan perbuatan itu selesai dilakukan, atau kapan akibat dari perbuatan itu terjadi. Kalau tadi contohnya Riyad, dia melakukan apa? Kalau pembunuhan berarti kapan orang itu mati. Nggak masalah alat buktinya kapan ditemukan. Karena proses daluarsa dihitungnya dari kapan akibat dari pembunuhan itu terjadi. Pembunuhan itu akibatnya adalah hilangnya nyawa orang. Kalau misalnya nyawa orang, misalnya Riyad membunuhnya menggunakan pisau dan mati saat itu juga hari ini, tanggal 22 Februari, maka tempus deliktinya adalah 22 Februari. Nggak masalah alat buktinya ditemukan 2 tahun lagi, daluarsa adalah saat pembunuhan itu terjadi. Gitu. Kalau alat bukti itu terkait dengan pembuktian di persidangan, nggak ada kaitannya dengan tempus delicti sebenarnya. Mem, kalau misalnya di kasus Riyad ini, misalnya kan si Riyad nih membunuh orang nih, tapi misalnya A sama B berantem, terus si A menikam si B, terus kalau misalnya karena ada luka-luka ditikam itu ya Mem, terus si Ani dibawa ke rumah sakit, misalnya dibawa ke rumah, ada misalnya berkelahinya di Bukit Tinggi, terus dia dibawa ke rumah sakit di Padang tuh, terus itu tuh pengadilan yang bisa mengadili si A tuh di mana Mem? Di Padang atau di Bukit Tinggi misal gitu? Oke. Dalam hal pengadilan, pada prinsipnya biasanya berdasarkan pada locus delicti, di mana tindak pidana itu dilakukan. Terkait dengan pembunuhan, biasanya di samping locus delicti, bisa juga pengadilan yang memiliki kepentingan terhadap perkara tersebut. Misalnya saksi-saksinya banyak di tempat di Bukit Tinggi misalnya. Meskipun dia hilang nyawanya di Padang karena dibawa ke Padang, tapi karena saksi-saksi kejadian itu banyaknya di Bukit Tinggi, karena Riyad melakukan penusukan tersebut di Bukit Tinggi, orang yang menyaksikan kejadian tersebut di Bukit Tinggi, maka pengadilan negeri Bukit Tinggi juga bisa punya jurisdiksi untuk kepentingan kemudahan proses hukum acara pidana. Karena kan nggak mungkin saksi-saksi yang ada di Bukit Tinggi diboyong semua ke Padang untuk memberikan kesaksian. Itu kan mahal biayanya. Sehingga jurisdiksi pengadilan itu bisa karena tempus deliktinya dilakukan di satu tempat tersebut, atau kalau untuk kepentingan pengadilan lebih memudahkan seperti misalnya saksi-saksinya banyak di lokasi tersebut. Gitu. Jadi dimungkinkan di Bukit Tinggi untuk kemudahan proses hukum acara pidana itu boleh, Hanifah.
Mem, berarti tempus deliktinya tanya, berarti berlakunya sekarang gitu, Mem. Kalau misalkan nyawanya hilang hari ini juga. Iya. Kalau delik, ya, jadi bedakan antara delik material dan delik formil. Delik formil adalah delik yang mengatur tentang unsur-unsur perbuatan. Maka tempus delicti atau waktu terjadinya tindak pidana adalah waktu di mana perbuatan itu dilakukan. Sedangkan delik material, delik yang mengatur akibat, itu akan yang menjadi tempus delicti adalah ketika akibat itu muncul. Misalnya tadi kita mencontohkan delik material adalah pembunuhan. Pembunuhan akan terjadi kalau memang sudah hilang nyawanya. Kalau misalnya nyawanya belum hilang, kita nggak bisa mendakwa orang itu pembunuhan. Paling-paling kalau misalnya dia prosesnya memang sangat lama, matinya lama gitu ya, paling-paling bisa adalah percobaan pembunuhan atau penganiayaan berat. Karena misalnya dia koma gitu, nggak sadar. Maka dia bisa diproses saat itu juga, tapi bukan dengan pembunuhan. Tapi dengan percobaan pembunuhan atau dengan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat. Gitu. Tapi untuk pembunuhannya sendiri itu hanya akan bisa didakwa kalau misalnya memang korbannya sudah mati. Dan untuk mendeterminasi waktu matinya, tempus delictinya adalah pada saat dia mati, bukan pada saat dia dilakukan penusukan itu. Mem, saya mau bertanya, Mem. Ya, Angelin. Masih, Mem. Tadi Mem sempat menyinggung tentang 12 tahun ya. Apakah itu hanya berlaku untuk kasus pembunuhan saja atau bisa untuk kasus pidana atau berlaku untuk kasus pidana lainnya? Misalnya kayak contohnya pemerkosaan atau dia pernah mengalami penyiksaan gitu, Mem. Oke, daluarsa itu nanti kita bahas. Sebenarnya pembahasan daluarsa nanti kita membahas saat ini tempus delicti dan locus delicti. Tapi pada prinsipnya tindak pidana berat itu biasanya 12 tahun, yang ancamannya di atas 5 tahun itu 12 tahun. Pemerkosaan termasuk di dalamnya. Tapi nanti kita lihat itu pas kita membahas daluarsa. Mem, izin bertanya, Mem. Ya. Apakah itu berlaku pada pembunuhan berantai yang sudah pernah terjadi gitu, Mem? Jadi negaranya tuh dia membunuh orang bukan hanya cuma di satu negara, Mem, tapi misalnya ada beberapa negara. Nah, terus perbuatan dia itu juga udah bertahun-tahun karena itu kan pembunuhan berantai gitu, Mem. Jadi nggak sekali dua kali gitu, Mem. Oh, berlakunya yang mana nih, Nadila, maksudnya? Untuk melakukan dia mendapatkan itu, Mem, hukuman pidananya, Mem. Dia kan tadi Mem, tempat dan waktu. Itu kan tempat dan waktunya tuh berbeda-beda, Mem, karena dia membunuhnya bukan cuma sekali. Ya. Dan tempatnya juga beda-beda. Terkait dengan daluarsa juga ini maksudnya ya, Nadila? Ya, Mem. Oke. Kapan daluarsa dari pembunuhan berantai gitu? Apakah dihitung dari pertama kali dia melakukan pembunuhan atau terakhir kali dia melakukan pembunuhan gitu ya? Nah, ya, Mem. Ya, Mem. Ya. Secara logisnya seharusnya dari terakhir dia melakukan pembunuhan. Kalau dari awal berarti daluarsanya terlalu cepat karena kan jangka waktu kan nggak ada yang tahu. Ada yang 1 tahun dia melakukan pembunuhan 2 kali, ada yang jangka waktunya 5 tahun dia baru membunuh lagi. Jadi tergantung dari tindak pidana terakhir yang dia lakukan. Untuk tindak pidana misalnya dia melakukan tindak pidana pertama itu di tahun 2021 sekarang ya. Terus dia melakukan lagi di tahun 2025. Terus misalnya kalau 12 tahun dari 2025, tahun 2037, bagaimana dengan pembunuhan dia yang sebelumnya gitu maksudnya? Apakah bisa dideterminasi sebagai pembunuhan berantai ataupun pembunuhan yang 1 kali di tahun 2025 saja? Pada prinsipnya dalam hukum pidana di Indonesia kita tidak mengenal tindak pidana pembunuhan berantai. Karena berbeda dengan Amerika, kita tidak menerima sanksi kumulatif kayak misalnya, kalau di Amerika Anda pernah baca putusan dipidana dengan 150 tahun penjara gitu kan ada. Seumur hidup. Kalau di Indonesia nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Karena memang Indonesia tidak mengkumulasikan misalnya korbannya ada 20, korbannya ada 21 itu nggak ada masalah. Tetap ketentuannya adalah pembunuhan. 338 dengan sanksi maksimalnya adalah 15 tahun atau kalaupun dianggap sebagai pembunuhan berencana maksimalnya adalah 20 tahun atau seumur hidup.
Jadi nggak ada terminologi pembunuhan berantai itu nggak ada di dalam hukum Indonesia sebenarnya. Jadi pilihannya ya antara Anda mendakwanya dengan pasal 338 atau pasal 340 pembunuhan berencana. Jadi nggak ada pengaruhnya terhadap sanksinya. Sehingga Anda mendakwanya dengan pembunuhan yang di tahun 2025 pun itu sama aja hasilnya dengan Anda mendeterminasi, mencari-cari lagi bukti-bukti untuk pembunuhan dia di tahun 2000. Kalaupun ada bisa dimasukkan dalam dakwaan tapi tidak mempengaruhi putusan hakim untuk dakwaan yang dijatuhkan. Itu Nadila. Terima kasih, Mem. Oke. Baik. Jadi pada prinsipnya tempus delicti, locus delicti itu penting untuk mendeterminasi terkait dengan keberlakuan dari hukum pidana itu sendiri dan juga kepentingan untuk pembuatan surat dakwaan. Untuk mendeterminasi kejadiannya seperti ini, kemudian waktunya seperti ini, tempatnya di sini. Nah, locus delicti dikenal ada 3 ajaran atau teori, yaitu teori perbuatan material, teori instrumen yang digunakan, dan teori akibat. Ini sudah kita singgung tadi. Pada prinsipnya untuk delik formil, lebih mudah untuk menggunakan teori perbuatan material. Jadi ketika perbuatan itu dilakukan, itulah locus delictinya, di mana perbuatan itu dilakukan secara material. Misalnya pencurian, mengambil barang orang lain. Maka tempat di mana perbuatan itu dilakukan, itu adalah locus delictinya. Sedangkan untuk delik material, menggunakan teori akibat, di mana akibatnya muncul, disitulah tempat terjadinya tindak pidana. Jadi kalau misalnya ditusuknya di Bukit Tinggi, kemudian matinya di Padang, maka locus delictinya adalah Padang, karena dia ada delik material. Sedangkan untuk kejahatan dengan modus operandi yang canggih dan transnasional menggunakan teori instrumen. Contohnya misalnya terorisme. Terorisme yang dilakukan secara terorganisasi, pengorganisasiannya misalnya adalah di Malaysia, tapi pembomannya di Indonesia. Proses instrumen itu dilakukan itu lebih banyak di Malaysia, maka sebaiknya untuk tindak pidana dengan modus operandi yang canggih, maka instrumennya itu banyaknya ada di mana, sehingga pembuktiannya lebih gampang dilakukan di situ, bukan di mana tindak pidana itu dilakukan atau akibatnya dimunculkan. Untuk menghindari salah hukum dalam surat dakwaan harus dijelaskan tempat terjadinya tindakan maupun akibatnya dan di mana instrumen yang digunakan. Jadi kalau Anda jaksa, dalam Anda mendeskripsikan kejadian perkara, Anda harus menjelaskan secara detail kejadiannya itu secara material itu munculnya di mana, kemudian instrumennya itu disiapkan di mana, dan kemudian akibatnya di mana. Jadi Anda harus sedetail itu untuk membuat surat dakwaan. Jadi kalau Anda pernah baca surat dakwaan, sedetail itu. Pada tanggal sekurang-kurangnya, pada apalah, pokoknya harus jelas. Tempatnya juga jelas, waktunya juga harus jelas. Bukan. Selanjutnya kita mau membahas tentang sebab akibat atau kausalitas. Hubungan kausalitas yang mana sangat penting dalam mendeterminasi delik material, delik yang mengatur tentang akibat. Suatu peristiwa atau kejadian tidaklah terlepas dari adanya rangkaian hubungan sebab dan akibat. Demikian pula dengan peristiwa atau perbuatan yang disebut dengan tindak pidana. Jadi kalau kita bicara memang dalam hidup ini kan penuh dengan sebab akibat sebenarnya. Kalau Anda rajin, Anda pintar. Kalau Anda malas, Anda bodoh, itu kan. Itu sebab akibat yang sebenarnya ada di dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam tindak pidana. Hubungan kausalitas ini penting bagi tindak pidana yang dirumuskan secara material atau delik material. Tetapi juga penting bagi delik-delik yang dikualifikasir oleh akibatnya, yaitu karena timbulnya suatu akibat tertentu. Misalnya, penganiayaan yang dideterminasi hukumannya berdasarkan dengan akibat. Ada penganiayaan ringan, ada penganiayaan yang sedang, ada penganiayaan berat. Nah, jadi kausalitas atau akibat itu juga hubungan sebab akibat juga menjadi penting pertama untuk delik-delik material, kedua untuk delik yang dikualifikasir karena akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Misalnya itu penganiayaan biasa itu pasal 351
ancaman pidana penjaranya itu 2 tahun 8 bulan. Penganiayaan yang menimbulkan luka berat diatur di pasal 351 ayat 2 KUHP diperberat menjadi 5 tahun. Kalau mengakibatkan kematian, pasal 351 ayat 3 KUHP, sanksi pidananya adalah 7 tahun. Nah, jadi terkait dengan hubungan sebab akibat itu penting pertama untuk delik material, delik yang mengatur akibat. Kedua, delik yang dikualifisir yang mengatur tentang akibat, ya, penganiayaan. Ajaran tentang sebab akibat atau kita sebut dengan ajaran kausalitas, ini pada umumnya mempermasalahkan pertama, seberapa jauh suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai penyebab dari suatu keadaan. Seberapa jauh suatu keadaan itu dapat dipandang sebagai suatu akibat dari suatu tindakan. Sampai di mana seseorang yang telah melakukan tindakan tersebut dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Undang-undang tidak memberikan secara jelas terkait dengan kausalitas, jadi pada prinsipnya ajaran kausalitas itu hanya ada dalam teori-teori hukum pidana. Kalau kita bicara tentang teori kausalitas, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang ajaran kausalitas. Yang awal-awal menjelaskan tentang ajaran kausalitas itu disebut dengan teori conditio sine qua non. Conditio sine qua non ini pertama kali dikemukakan oleh Von Bury tahun 1873. Dan Von Bury ini dia bukan ahli hukum, tapi dia sebenarnya ahli fisika. Dalam ilmu fisika dijelaskan bahwa akibat itu muncul karena adanya suatu kondisi-kondisi tertentu. Jadi dia menyebabkan penyebab adalah semua faktor atau syarat yang ada dan tidak dapat dihilangkan untuk menimbulkan suatu akibat. Menurut teori ini, dia tidak membedakan antara syarat dengan penyebab. Karena semua syarat itu adalah penyebab, katanya. Jadi contohnya gini. Fikri bertengkar dengan berantem dengan Riyad. Berantem, terus Riyad dibawa ke rumah sakit. Kemudian di rumah sakit itu ternyata di jalan ternyata supirnya ngantuk, terus nabrak pohon ambulansnya, terus akhirnya datang ambulans lain, Riyad bawa ke rumah sakit, Riyad menunggu lama di UGD karena perawatnya cuekin aja, terus ternyata kemudian pas diperiksa sama dokternya salah ngasih obat, terus mati. Dari rangkaian kejadian tersebut, Fikrikah yang bertanggung jawab sebagai orang yang menusuk, atau supirkah yang bertanggung jawab karena dia lalai dalam mengendarai sehingga terjadi tabrakan sehingga lama diprosesnya, ataukah suster yang mengabaikan Riyad lama di UGD, ataukah dokter yang salah ngasih obat terus mati tadi? Semuanya kena, Mem. Nah, kalau menurut ajaran conditio sine qua non, semua proses itu, semua syarat adalah penyebab, katanya. Jadi semua yang merupakan syarat terjadinya hilangnya nyawa Riyad itu adalah penyebab terjadinya pembunuhan tersebut. Jadi semua faktor-faktor tersebut adalah syarat-syarat yang harus ada. Kalau misalnya tidak terjadi penusukan, tidak terjadi Riyad nggak mati. Kalau misalnya si sopir ini nggak ngantuk dan nggak nabrak, Riyad nggak mungkin mati. Kalau perawat nggak membiarkan lama, Riyad nggak mungkin jadi salah satu penyebab dia mati. Atau kalau misalnya si dokter nggak salah ngasih obat, Riyad nggak mungkin mati. Jadi semua syarat-syarat itu adalah penyebab. Kata ajarannya conditio sine qua non. Bertubi-tubi cobaannya ya, Mem. Bertubi cobaan Riyad ya. Ini contoh doang ya, Riyad, jangan dibawa ke hati. Iya, Mem. Jadi katanya tiap syarat itu adalah penyebab. Dan semua syarat itu memiliki nilai yang sama, kualitasnya sama dalam terjadinya akibat. Kelemahannya teori ini, dia tidak membedakan antara syarat dan penyebab dan dapat menimbulkan ketidakadilan, katanya. Nah, Van Hemel kemudian mencoba untuk melakukan penyempurnaan terhadap teori conditio sine qua non. Menurut Van Hemel,
dia menambahkan dengan ajaran tentang kesalahan. Sehingga menurut Van Hemel, dari semua syarat-syarat yang terjadi itu, hanya orang-orang yang memiliki kesalahan yang dapat dipidana, katanya. Jadi kesalahan kita belajarnya nanti dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan itu bentuknya ada kesengajaan, ada bentuknya kelalaian. Hanya orang-orang yang memiliki kesalahan saja yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi dari syarat-syarat yang tadi, mulai dari Fikri yang menusuk, mulai dari supir yang mengantuk, mulai dari perawat yang melalaikan, dan kemudian dokter yang salah kasih obat, mana dari subjek-subjek ini yang memiliki kesalahan, baik bentuknya kesengajaan ataupun kelalaian. Itulah yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Itu menurut Van Hemel dalam menyempurnakan ajaran conditio sine qua non. Selanjutnya adalah teori mengindividualisir. Teori mengindividualisir ini hanya melihat pada faktor yang ada atau yang terdapat setelah perbuatan dilakukan. Teori ini membuat perbedaan antara syarat dengan penyebab. Artinya tidak semua syarat itu adalah penyebab, karena penyebab itu adalah syarat yang paling dominan berperan dari timbulnya akibat. Sedangkan yang lain-lain itu hanya dinilai sebagai syarat belaka. Jadi semua syarat harus diselidiki untuk kemudian ditentukan satu syarat sebagai penyebab, yakni syarat yang paling menentukan. Jadi kalau kita lihat rentetan kejadian tadi, syarat yang paling menentukan dalam terjadinya kematian dari Riyad itu apa? Itulah yang menjadi penyebab. Kalau Riyad ini mati karena keracunan obat, maka penyebab yang paling dominan atau syarat yang paling dominan itu adalah karena dokter salah ngasih obat. Tapi kalau misalnya matinya Riyad itu adalah karena tertusuk alat vitalnya, berarti syarat yang paling dominan yang akan menjadi penyebab kematian adalah tusukan dari Fikri. Gitu. Tapi kalau misalnya Riyad mati karena kekurangan darah, karena ditinggalkan lama oleh suster, karena ada kelalaian pada diri si suster, maka yang menyebabkan Riyad mati bisa suster atau si supir yang ngantuk, sehingga menyebabkan dia lama nyampe di rumah sakit. Jadi kalau menurut ajaran yang diindividualisir, tidak semua syarat itu adalah penyebab dari timbulnya tindak pidana. Yang menjadi penyebab adalah syarat yang paling dominan dalam terjadinya akibat. Gitu. Jadi mana yang paling dominan dari semua syarat-syarat tersebut, itulah yang menjadi penyebab. Selanjutnya kelemahannya adalah sulit dalam menentukan mana yang paling berpengaruh dari terjadinya akibat itu, sehingga memang perlu pengidentifikasian secara saintifik untuk menunjang statement bahwa yang paling dominan dalam menyebabkan terjadinya kematian itu adalah yang ini loh. Gitu. Jadi memang sulit untuk mendeterminasi kecuali dibantu dengan ilmu kedokteran. Selanjutnya ada teori yang mengeneralisir. Jadi pertama teori kausalitas itu ada teori conditio sine qua non yang menyamaratakan semua syarat sebagai penyebab. Kemudian ada teori yang mengindividualisir, yaitu mencari syarat yang paling dominan untuk menjadi penyebab. Selanjutnya adalah teori yang mengeneralisir. Lahir karena ketidakpuasan terhadap teori mengindividualisir yang dianggap terlalu luas. Jadi pemisahan antara syarat yang satu dengan syarat yang lain itu untuk kemudian kepada masing-masing syarat tersebut diberikan suatu penilaian sesuai dengan pengertian yang umum dan yang layak untuk dipandang sebagai penyebab. Menilai dan melihat pada faktor atau syarat mana yang layak dan menurut akal serta pengalaman pada umumnya dapat menimbulkan akibat. Nah, kalau mengeneralisir ini menurut pandangan umum. Menurut pandangan umum mana yang paling bisa dipersalahkan dari timbulnya akibat? Kalau menurut pandangan umum, Fikri yang menusuk yang menjadi penyebab kematian Riyad, bukan rentetan kejadian yang tadi itu. Gitu. Jadi mengindividualisir lebih saintifik, sedangkan yang mengeneralisasi menurut pandangan umum mana yang menimbulkan akibat. Oke, ini permasalahan-permasalahan dalam konteks teori kausalitas, yang mana ini sangat penting untuk mendeterminasi kesalahan seseorang dalam tindak pidana material ataupun dalam terjadinya penganiayaan yang mengakibatkan akibat-akibat tertentu.
Penyebab di dalam delik omisi contohnya, delik omisi, delik yang terjadi karena orang telah melanggar keharusan-keharusan ditentukan oleh undang-undang. Persoalannya, apakah dengan melanggar keharusan itu si pelanggar dapat disebut sebagai telah menjadi penyebab dari suatu akibat yang timbul? Contohnya, ibu yang mempunyai seorang bayi yang dengan sengaja tidak mau menyusui anaknya, bayinya, dengan maksud agar anaknya itu meninggal dunia. Seandainya si bayi ini meninggal dunia, maka dapatkah si ibu itu dianggap sebagai penyebab dari kematian bayinya? Sehingga dia dapat diancam dengan pasal 338. Atau contohnya seorang penjaga pintu lintasan kereta api yang melalaikan kewajibannya sehingga terjadi tabrakan. Apakah kemudian tabrakan tersebut dianggap sebagai kelalaian dari si penjaga pintu sehingga menyebabkan matinya semua orang yang ada di kereta tersebut? Jadi untuk delik-delik yang omisi meninggalkan kewajiban itu juga menjadi kontroversi apakah kemudian bisa dideterminasi penyebabnya itu adalah delik adalah ketidak dia melakukan perbuatan tersebut. Oke, sekarang kita masuk ke sifat melawan hukum sedikit sebelum minggu depan kita masuk ke percobaan. Sifat melawan hukum atau delik dikenal dengan melawan hukum. Ada yang bersifat formil, ada yang bersifat material. Bersifat formil berarti dia melanggar ketentuan undang-undang, sedangkan dia melawan hukum dalam pengertiannya yang material, berarti dia melanggar ketentuan-ketentuan yang ada di dalam masyarakat atau pandangan-pandangan yang secara umum diterima baik oleh masyarakat. Jadi melawan hukum, ada melawan hukum dalam pengertian yang sempit, yaitu melawan hukum dalam pengertian undang-undang. Jadi kalau ada undang-undangnya, maka dia dianggap melawan hukum. Namun ada juga sifat melawan hukum dalam pengertian pandangan masyarakat. Contohnya, apa yang menurut pandangan masyarakat yang belum ada aturannya? Peluk-pelukan mungkin, peluk-pelukan di mall, misalnya. Kalau di negara yang menurut pandangan umum itu biasa aja sih, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda peluk-pelukan di mall, di Transmart Padang misalnya gitu, itu kan sifat melawan hukum yang secara material ada dalam masyarakat Minangkabau gitu. Tapi nggak ada, meskipun bisa kita masukkan ke perbuatan asusila ya, tapi anggaplah itu bukan perbuatan asusila misalnya. Peluk-pelukan itu dianggap melawan hukum yang bersifatnya melanggar pandangan umum masyarakat. Jadi dia bersifatnya adalah melawan hukum dalam pengertian yang formil, tidak menurut undang-undang. Oke. Terkait dengan apa yang kita bahas hari ini, ada yang mau ditanyakan? Saya mau membahas tentang percobaan ini minggu depan saja, karena ini cukup banyak pembahasannya. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan terkait dengan jenis-jenis tindak pidana, karena diskusi kita juga sudah berjalan selama proses tadi saya menerangkan. Saya tutup pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita lakukan menjadi amal ibadah dan bermanfaat bagi kita, baik di dunia maupun di akhirat, baik bagi Anda maupun bagi saya. Saya tutup pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mem. Terima kasih, Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke.